Satpam tua itu cuma lagi jalan-jalan di luar. Tidak nyangka ada mobil langsung datang dari depan. Lalu turunlah seorang cewek cantik berkaki jenjang pakai stocking hitam. Dia langsung lempar kunci mobil ke pria itu. Suruh dia bantu parkir mobilnya. Pria itu buru-buru menolak. Katanya di sini tidak ada layanan valet. Dan dia juga bukan satpam. Cuma bantuin sebentar doang. Tapi cewek itu malah salah paham. Kirain pria itu lagi minta uang tip. Baru mau kasih uang. Temennya langsung narik tangannya. Bilang satpam emang harus ngelakuin kerjaan kayak gitu. Mereka berdua baru mau pergi. Tiba-tiba datang lagi satu mobil mewah dari arah berlawanan. Turunlah seorang cowok keren pakai jas rapi. Cewek itu langsung ngenalin dia sebagai bos besar perusahaan. Dia buru-buru nyamperin dan ngenalin diri. Tapi reaksi si bos bikin dia malu berat. Bos itu nanya dia lagi ngapain. Cewek itu jujur bilang, dia cuma nyuruh satpam miskin itu buat parkir mobil. Tapi malah ditolak. Bos itu senyum tipis dan nanya, apa dia perlu bantuin sendiri? Cewek itu langsung berbunga-bunga. Ngira si bos tertarik sama dia. Gak nyangka. Bos itu malah balik nanya, gimana bisa nyuruh bapaknya sendiri buat parkir mobil? Cewek itu langsung kaget bukan main. Si anak bilang dia masih ada urusan penting, jadi pamit duluan. Cewek itu langsung nunjukin sifat aslinya. Ngomelin pria itu dan bilang dia cuma satpam bau. Lalu pergi dengan mobilnya. Setelah mereka semua pergi, datanglah seorang wanita kaya ke depan hotel. Dia langsung jalan ke pria itu, dan memberi hormat dengan sangat sopan. Dua cewek yang baru balik dari parkir mobil langsung melongo. Ternyata pria itu adalah pengusaha top Wall Street. Dan wanita kaya yang ditakuti semua orang itu adalah bawahannya. Bodyguard yang lihat wanita itu memberi hormat langsung membalikan badan. Pria itu lalu nanya tujuan kedatangan wanita itu. Dia kasih undangan VIP. Dan tanya apakah pria itu tertarik investasi di perusahaan chip. Kebetulan anaknya juga punya perusahaan chip. Jadi dia terima undangannya. Dan berencana lihat-lihat nanti. Wanita itu dapat telepon. Bilang ada urusan mendadak di kantor. Lalu pamit dan pergi dari hotel. Setelah semua tamu masuk ke dalam, datanglah seorang anak orang kaya dengan gaya sombong. Langsung lempar segepok uang ke pria itu. Suruh dia parkirin mobilnya. Lalu dengan angkuh masuk ke ruang pesta. Dan ternyata dia adalah saingan terbesar anak pria itu. Sekretaris anak orang kaya itu langsung kenalin pria itu. Dia buru-buru kasih tahu bosnya. Bilang pria itu adalah ayah dari pesaing mereka. Anak orang kaya itu langsung punya ide buat jatuhin saingannya. Dia kasih undangan ke anak buahnya. Suruh kasih ke pria itu. Anak buahnya pura-pura bilang anaknya lagi ada masalah di pesta. Dan butuh dia segera datang. Pria itu percaya dan masuk ke dalam tanpa curiga. Di dalam ruang pesta, anak orang kaya itu langsung nyamperin bos perusahaan. Ngomong pakai nada sindiran. Bos itu langsung nanya dia maksudnya apa. Anak orang kaya itu jawab, dia cuma mau ngingetin buat jaga baik-baik bapaknya. Bos itu langsung sadar ada yang gak beres. Dan benar saja. Pria itu muncul sambil pegang undangan. Anak orang kaya itu langsung nuduh. Katanya dia lihat pria itu ngaku sebagai ayah si bos di depan pintu. Dan bilang mana mungkin bos perusahaan punya ayah seorang satpam. Dia langsung mau pukul pria itu. Beberapa orang lain juga ikut ngejek dan dukung dia. Melihat ayahnya mau dikeluarin dari pesta. Bos itu buru-buru maju dan lindungi pria itu. Tapi anak orang kaya itu gak berhenti. Semua orang mulai ngumpul dan ikut ribut. Pas suasana makin kacau. Tiba-tiba panitia pesta muncul. Melihat kekacauan itu, dia langsung marahin pria itu. Katanya sebagai satpam malah gak bisa atur situasi. Anak orang kaya itu langsung bilang, pria itu adalah ayah dari si bos. Panitia pesta langsung berubah muka. Lalu nyalahin si bos. Bilang dia gak tahu tempat. Bawa orang sembarangan ke pesta. Bos itu cuma bisa minta maaf terus. Pria itu bilang dia diundang secara resmi. Tapi anaknya kira undangan itu palsu dari anak orang kaya. Jadi buru-buru suruh dia diam. Panitia juga kelihatan jijik. Bahkan ngasih tahu